kembali kita hadirkan buat Sobat Ambiar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang terjadi dan apa yang dia inginkan. Ini dia seorang penyanyi asal Singapura bersama dengan tim kuasa hukumnya. Ada Mega Maci bersama dengan pengacara Togar Situmorang. Dan juga Axel Matthew Situmorang. Apa lu nyari-nyari apa? Tadi Mega Maci nyanyi ngeliat ke bawah mulu ada duit apa gimana sih nih? Tapi kita senang ya kedatangan Maci dan juga dua pengacaranya. Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Mega Maci, kemudian ini adalah Togar Situmorang, ini adalah Axel Situmorang. Baik, silakan duduk ya. Silakan. Ini permasalahan yang sebetulnya sudah cukup lama terjadi ya. Silakan. Ya, silakan. Boleh duduk. Mega Maci. Kita tahu nih, ini Mega Maci kan pernah menuntut yang merasa haknya gitu ya Mega Maci ya. Kemudian juga agak sinian ibu. boleh sedikit geser. Kalau Maci nggak geser, saya jatuh Maci ya, boleh ya. Langsung lengket lagunya. Langsung lengket, jangan lengket sama aku, nanti nggak bisa pulang loh. Mega Maci, kita ingat bahwa beberapa waktu yang lalu, 2019 ya, akhirnya saat itu juga kita sedikit flashback ya Sobat Ambiar. Mega Maci sempat menggugat Umi Elvi Sukaesi. Tapi sayangnya gugatannya, bukti yang disertakan oleh Mega Maci ini kurang kuat. Sampai akhirnya pengadilan sayangnya hasil putusan belum memihak kepada Mega Maci. Apa yang menjadi alasan Mega Maci untuk kembali berjuang kembali kali ini? Silakan Mega. Iya, saya masih berharap semoga apa yang saya minta, hak-hak saya sama Umi Elvi atau lewat itu PT MI Pro, tolonglah kembalikan masa dengan video klip Maci. Itu kan yang memodalin kan Mega Maci semuanya. Apakah saya salah? Saya meminta itu hak-hak saya. Saya serahkan dulu lah sama. Oke, jadi intinya adalah meminta haknya ya. Tapi sebelum kita ke sana, boleh kronologisnya itu seperti apa? Kenalnya sama perkenalan awal gitu sama apa yang Umi Elvi, dijanjikan, apa? Proyeknya apa gitu bersama. Ceritanya dari awal seperti apa? Iya, saya kenal Umi waktu sekitar tahun 2013 ya. Baik. Di di dekat satu TV lah. Saya lepas itu siapa sih yang nggak idolakan sama Umi ya? Saya aja idola ya, betul. dengan suaranya, Ya, betul, dengan betul, gerik-gerik betul. dengan itunya. Jadi gitu ya, saya kenal sama Umi. Habis itu saya dibawanya ke Cawang, ke rumah dia, ke gang usaha. Baik. Gitu ya. Habis itu Dibawa minta sendiri atau Umi yang ngajak? Silaturahim. Oke, Silaturahim ke berarti rumah dia. silaturahim Habis datang, itu ya. kan ada studio Umi di situ kan, ada studio Umi di situ. Jadi dikenalkanlah saya sama namanya Om Panus yang bikin lagu Lengket saya gitu. Lengkeng. Lengket. Oh, lengket, maaf. Bukan lengket, Lengket. lengket. Habis itu dia tengok suara Maci kan ada sedikit logat-logat Melayu ya. Logat-logat Melayu. Lepas itu kerjasamalah saya sama dia segitu. Saya bayarlah itu lagu Lengket itu 8 juta. Ada saya bayar lagu itu 8 juta, ada saya bayar ringtone-nya juga, ada saya bayar video klip saya juga sama si Sehan. Itu sebagian ada pakai kwitansi, sebagian nggak ada. Oke, begitu. sebagian ada yang pakai kwitansi, sebagian nggak ada. Kira-kira totalnya? Ya, total berapa yang sudah diserahkan? Total sih nggak begitu ratusan juta ya, puluhan juta aja. 20 juta, 10 juta? Sekitar 40 juta. Oke, 40 juta diserahkan, kemudian apa yang dijanjikan? 40 jutaan gitulah ya, saya pun nggak hitung juga ya, sebagian ada kwitansi, sebagian enggak. Jadi intinya kan begini, saya masuk dekat album kompilasi ini, itu hari sama Umi lagu Lengket ini, kan
udah tercetak itu CD itu hari kita jual ya. Satu CD kan 50.000. Baik. Kemana-mana Umi nyanyi, saya ikut juga. Saya juga jual itu CD itu kan. Oke. Ada juga di dalam saya nyanyi juga. Namun sampai detik sekarang ini saya juga nggak dapat sedikit pun royalti. Master dengan video klip saya juga nggak dapat. Oke. Habis itu video klip juga saya nggak dapat. Apakah saya salah meminta hak saya? Oke, sebentar ya. Kita coba urut. Jadi yang diminta oleh Makci ini adalah satu royalti, kemudian masternya Dengan video klip. dengan video klip itu yang Makci minta. Tapi apakah itu memang dijanjikan di awal? Iya, betul. Dijanjikan di awal ya. Baik, kita mau kasih lihat dulu. Ini juga ada statement dari Umi Elvi dan juga Sang Putri Dawiyah terkait permasalahan ini. Karena waktu itu juga Syah kakak Syah bilang, Mi dia nggak bisa nyanyi. Jadi gimana caranya? Tapi aku yang bilang, ya Allah biarin dia kesian, mungkin dia punya. Dibantu, mungkin dia punya ambisi. Ya. Dan kita sebenarnya jujur li kita niatnya cuma kepingin bantu. Jadi kalau dibilang kita di situ dia menyatakan bahwa kita menjanjikan akan ngorbitin, mohon maaf. Umi sama anaknya aja, yang dia dari dulu tahu kita punya Betul. bakat, kita punya segala macam. Umi nggak pernah jual kita ke siapapun. Tanggapannya ada statement nggak bisa nyanyi. Saya tak boleh cakap macam itu, Umi. Saya gini-gini, saya punya dahas sendiri bahasa nyanyi saya Melayu. Kurang baik apa saya lagi sama Umi selama ini dulu. Bukan saya ungkit-ungkit dia. Kemana-mana Umi, saya yang bayarin semua. Makan, sampai baju dia pergi tanah abang beli-beli siapa yang bayar. Habis itu minta laptop, saya belikan laptop dijual lagi sama si Sehat. Habis itu, demi saya mencari keadilan, demi minta hak master ke video klip Makci. Sampai saya sewa itu rumah dia itu. Tapi kan bisa. Itu layaknya buat pos security. Tapi saya sewa 1 bulan 1.500.000 dekat pos security Umi itu. Ya, tapi maaf Ibu, tapi kan itu semuanya kenapa harus minta sama Umi? Sedangkan itu kan ada produsernya, ada perusahaannya. Tapi di situ kan ada tanda tangan Umi di situ. Sudah diterima dari Haja Elvi Sukesi. Iya, 8 maksudnya jutaan. Umi ini selaku produser kah atau sebagai artis posisinya? Kan sama-sama itu. Enggak bisa kalau misalkan saya sebagai penyanyi, kalau misalkan saya ikut video Jangan klip. bela Umi, Mbak. Bukan sayang, bukan nggak saya membela boleh. Umi. Tapi saya memposisikan saya sebagai Pengalaman penyanyi, sebagai pengalaman penyanyi. pribadi. Ketika saya bekerja sama dengan salah satu perusahaan Pak, atau salah satu rekaman, itu biasanya saya meminta untuk kopinya, misalkan saya ikut andil. Saya langsung kepada pihak perusahaan tersebut. Karena antara saya hubungannya, misalkan saya featuring dengan Glenn Fredly, itu kan sesama artis gitu. Jadi biasanya sih artisnya nggak tahu apa-apa, itu setahu saya gitu. Silakan. Nah, jadi kalau boleh saya ikut. Boleh. Silakan Ya. Bang Token. Jadi awalan ini kan tadi dia sudah melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu. Iya. Dalam arti kata dia sudah melakukan sesuatu yaitu berupa pembayaran, Iya. berupa pengeluaran uang. Iya. Nah, itu dua sudah lakukan. Baik. Nah, lantas apa yang tadi dia bilang bahwa ada cakram, royalti, dan master itu sudah terjadi. Artinya produk itu ada, Ya. muncul. Terlepas tadi statement dari anaknya Elvi, Dawiyah. menyatakan dia tidak bisa nyanyi, tapi sudah muncul. Intinya hanya satu sebenarnya. Kita nggak bicara teori tadi omongan orang-orang itu. Barang itu ada, kembalikan aja. Abang, apakah Selesai. ya Abang mendampingi Mega Makci dari tahun-tahun sebelumnya ketika masuk pengadilan? Nah, itu saya tidak masuk. Saya baru setelah after itu. Setelah saya baca, betul tadi kata-kata pengadilan telah menolak. Tetapi ada yang menarik. Makanya tadi saya bilang, kamu kemarin tuh dengan lawyer lain kurang beruntung. Tapi kalau hasil ini kita evaluasi, ini ada murni pidananya. Kurang beruntung dalam arti kata seperti apa? Salah satu alat bukti yang ditampilkan. Kurang alat bukti. Satu. Kedua, pada saat di-compare, harusnya pengacara awal, tapi saya kan nggak boleh mengintervensi. Iya. Nanti saya kena pelanggaran kode Sudah etik. arwah, Ya kan, kena kode etik. Tapi saya nggak mau baik. masuk itu. Jadi Abang melihat celah sebetulnya masih bisa berjuang gitu Masih ya? bisa berjuang, itu Oke. intinya. Oke, baik Bang. Kita mau kasih lihat dulu, ini ada ungkapan dari Umi Elvi dan juga dari Dawiyah kembali ya. Ya. Kita mau lihat juga ini soal kasus yang memang sedang diperjuangkan oleh Mega Makci. Apakah Umi dari pihak keluarga Umi memang tidak tahu alamatnya dari Ibu? Jadi kan intinya tadi sudah diakuin bahwa
barang-barang itu ada. Dan betul. mereka niat mau kembalikan. Iya. Nah, hari ini melalui program Ambiar, Pagi-pagi Ambiar, Ambiar. saya selaku kuasa hukum daripada Maci, Iya. silakan antar barang itu ke Pejaten Raya nomor 78 Pasar Minggu. Kantor hukum saya. Kantor hukum law firm Dr. Togas Tumorang. Kalau memang ada itikat baik. Iya, Saya pegang itu omongan yang tadi anaknya si Haja Ibu Mbak Dawia. Dawia. Iya, Itu iya. itikat baik. Iya, Mudah-mudahan adanya seperti niat baik itu kami sambut sehingga apa keinginan dia bisa terselesaikan. Iya. Tidak lagi kita menuntut yang terlalu jauh. Oke, Iya, iya. Sebelum ke sana, kita mau tarik mundur lagi dengan statementnya Dawia itu sendiri. Emang nggak pernah komunikasi lagi, ngasih alamat gitu secara personal ya tanpa adanya kuasa hukum? Saya nggak pernah jumpa Umi lagi. Tapi punya Nggak nomornya? punya nomornya. Ada tapi saya nggak ada hubungi. Kenapa? Nggak hubungin secara personal, tabayun dalam tanda kutip? Sedih saya. Kenapa dibilang suara saya nggak bagus sedangkan Uminya selalu lupa. Makanya saya nggak mau. Astagfirullahaladzim. Kembalikan bang saya nggak pinjam saya mati. Mohon maaf. Baik. Jangan gitu, sabar dong. Ya, silakan. Gak usah dong. Ibu nggak boleh Nggak kayak boleh gitu, gini, nggak Ibu. boleh. Tolong dong. Kasihan Maci, pengacaranya Maci. Ibu, pengacara Ibu udah Tolong dong, baik. nggak Tapi boleh, Ibu Maci, kalau Maci. kayak gini, Ya baik, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Maci, pagi-pagi Ambiar.